Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini ibu akan menyampaikan materi ekonomi di kelas 11 di semester pertama dan di bab pertama, yaitu mengenai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Peta konsep pendapatan nasional. Nah, di sini anak-anak bisa melihat peta konsep yang sudah Ibu tampilkan mengenai pendapatan nasional. Nah, untuk di bab ini Ibu akan membagi dalam 3 sesi atau 3 kali pertemuan. Yang pertama atau di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian pendapatan nasional, kemudian membahas komponen-komponen pendapatan nasional, dan menghitung komponen-komponen pendapatan nasional. Kemudian untuk pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, serta manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Untuk di pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai distribusi pendapatan, di mana distribusi pendapatan ini terdiri dari kurva Lorenz, kemudian rasio indeks Gini, dan kriteria Bank Dunia. Pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama ini ada indikator ketercapaian yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu kalian harus memahami pengertian dari pendapatan nasional. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi komponen-komponen pendapatan nasional. Dan yang ketiga, kalian dapat menghitung komponen-komponen pendapatan nasional. Sebelum masuk ke materi, nah di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah video yang bisa kalian lihat atau yang bisa kalian tonton. Nah, di sini Ibu memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah amati video yang kalian tonton. Yang kedua, analisis informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Kemudian setelah kalian menonton video tersebut, apakah hubungannya dengan pendapatan nasional? Nah, sambil kalian menonton, kalian bisa menuliskan kira-kira apa yang kalian dapatkan dari video yang kalian tonton tersebut.
Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pendapatan nasional. Nah, di sini sebelum membahas pendapatan nasional, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai pendapatan perorangan, seperti itu. Nah, jika pendapatan nasional itu kan berarti kan bisa dikatakan pendapatan suatu negara. Nah, kalau pendapatan perseorangan berarti itu memang benar-benar pendapatan sebuah keluarga. Misalnya seperti ini. Orang tua kamu, ayah ibu bekerja menghasilkan pendapatan berupa gaji, ya kan? Kemudian atau juga ayah dan ibu bekerja memiliki usaha yang nantinya akan memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan itu dapat digunakan oleh ayah dan ibu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Misalnya yang pertama, pendapatan itu dapat digunakan untuk biaya sekolah kamu, biaya listrik, biaya untuk makan, biaya transportasi, kemudian juga bisa digunakan untuk investasi. Nah, itu adalah jika dilihat dari pendapatan perseorangan. Nah, kalau begitu, bagaimana sih atau apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Nah, di sini pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga, keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah tujuan dan struktur perekonomian suatu negara. Konsep pendapatan nasional atau komponen-komponen pendapatan nasional terdiri dari produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP). Yang kedua, ada produk nasional bruto (PNB) atau gross national product (GNP). Yang ketiga, ada national net product atau NNP. Yang keempat, net national income (NNI). Yang kelima, personal income (PI). Dan yang terakhir adalah disposable income (DI). Nah, ini adalah komponen-komponen pendapatan nasional yang akan kita bahas satu per satu. Di sini kita akan membahas komponen pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengenai PDB atau GDP. Produk domestik bruto atau gross domestic product adalah jumlah nilai seluruh produk, yaitu berupa barang dan jasa, yang dihasilkan di suatu negara dalam 1 tahun, atau sama dengan nilai produk warga negara sendiri di dalam negeri ditambah dengan nilai produk warga negara asing di dalam negeri. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan, berarti pendapatan seluruh warga negara yang ada di negara tersebut, yaitu warga negara asli, kemudian warga negara asing. Sedangkan warga negara dalam negeri yang berada di luar negeri itu tidak dihitung. Bisa dipahami? Nah, kalau begitu, maka rumus dari PDB dan GDP adalah
pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing. Nah, ini adalah rumus dari PDB atau GDP. Produk nasional bruto atau gross national product merupakan jumlah nilai seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. Di mana maksudnya di sini adalah nilai produk warga negara sendiri di dalam negeri ditambah dengan nilai produk warga negara sendiri di luar negeri. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan bagaimana perbedaan antara GDP dan GNP. Nah, kalau pada GDP, warga negara asing yang ada di Indonesia misalnya itu dihitung. Nah, sedangkan pada PNB itu kebalikannya. Nah, pada PNB ini adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara sendiri dan warga negara sendiri yang berada di luar negeri itu ditambah. Sedangkan warga negara asing yang berada di dalam negeri itu tidak dihitung. Berarti nanti itu bisa dikurangi seperti itu. Nah, adapun rumus dari PNB ini bisa kita lihat. Yang pertama, GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi dengan pendapatan asing dalam negeri. Atau GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Atau yang ketiga adalah GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Nah, ini adalah rumus dari PNB dan atau GNP. Bisa dipahami? Jadi bisa digarisbawahi bahwasannya dia menghitung warga negara Indonesia di dalam negeri dan warga negara Indonesia di luar negeri, tapi tidak menghitung warga negara asing yang ada di dalam negeri. Maka pendapatan warga negara asing di dalam negeri itu dikurangi, bukan ditambah. Untuk bisa lebih jelas perbedaan antara PDB dan PNB, kita bisa lihat dari gambar yang Ibu tampilkan di sini. Ada gambar berupa bola, ya, ada warna merah dan ada warna hijau. Di mana di warna bola warna merah ada dibagi dua, ada A, ada B. Dan kemudian di bola warna hijau itu ada C, ya. Nah, di mana yang A untuk ini bola warna merah itu adalah Indonesia, yang hijau adalah luar negeri. Jika A itu adalah warga negara Indonesia di Indonesia, B berarti warga negara asing di Indonesia, sedangkan C warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, ini bisa dilihat PDB sama dengan nilai barang dan jasa A ditambah dengan B, berarti warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ada di Indonesia. Sedangkan PNB adalah nilai barang dan jasa A ditambah dengan C. Berarti A itu adalah warga negara Indonesia yang ada di Indonesia, dengan C itu berarti adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Bagaimana? Bisa dipahami? Mudah bukan? Anak-anak, coba diperhatikan, ini ada data mengenai 10 negara dengan PDB terbesar di dunia untuk tahun 2019. Nah, coba kita lihat ya. Kira-kira Indonesia berada di urutan keberapa? Yang pertama, ada Cina. PDB-nya sebesar 26,27 triliun. Yang kedua ada Amerika Serikat
sebesar 20,49 triliun. India ada sebesar 19,882 triliun. Kemudian diikuti Jepang yaitu sebesar 10,51 triliun. Ada Jerman sebesar 4,88 triliun. Rusia sebesar 4,30 triliun. Indonesia sebesar 3,55 triliun. Brazil ada 3,49 triliun. Ada Britania Raya yaitu 3,37 triliun. Dan yang terakhir ada Prancis sebesar 3,04 triliun. Nah, berarti bisa kita lihat PDB Indonesia kita yaitu berada pada urutan ke-7 sebesar 35,5 triliun. Sebenarnya tidak jauh dengan Brazil ya. Brazil 3,49. Nah, itu adalah data 10 negara dengan PDB terbesar di dunia untuk tahun 2019. Untuk selanjutnya, konsep pendapatan atau komponen pendapatan nasional ada NNP, Net National Product, yaitu merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Rumusnya adalah NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Ini adalah rumus dari NNP. Kemudian kita lanjutkan NNI, Net National Income, yaitu menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang telah diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Nah, pajak tidak langsung di sini maksudnya adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang tanpa harus dia membayar pajak tersebut. Contohnya itu adalah pajak PPN yang dimiliki oleh seorang produsen. Sedangkan subsidi ini adalah ditambah karena adalah pemberian bantuan oleh pemerintah. Nah, ini adalah untuk NNP dan NNI. Udah bukan? Personal income atau PI, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan transfer payment. Nah, bisa kita lihat rumus dari PI adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan, dikurangi iuran asuransi, dikurangi iuran jaminan sosial, dan dikurangi dengan pajak perseroan. Nah, itu adalah rumus dari PI. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan transfer payment. Nah, transfer payment merupakan penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep dari personal income. Yang terakhir untuk konsep atau komponen pendapatan nasional yaitu disposable income atau DI, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Rumusnya adalah PI dikurangi dengan pajak langsung. Berarti pajak langsung ini contohnya seperti pajak yang memang dibayar oleh si pembayar pajak tersebut. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak PBB, dan pajak penghasilan. Nah, ini adalah rumus dari atau konsep dari disposable income.
Anak-anak, di sini Ibu sudah menampilkan keseluruhan konsep pendapatan nasional. Ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Nah, ini semua saling berkaitan, jadi tidak bisa dipisahkan. Misalnya, untuk mencari PI. Untuk mencari PI ini, berarti kita harus mencari dulu GNP-nya, kemudian NNP-nya, NNI-nya, baru kita bisa mencari PI. Jadi, harus berurutan untuk mencari konsep pendapatan nasional tersebut, ya. Bisa dilihat, coba dari satu persatu, dari GDP-nya, GNP-nya, NNP-nya, NNI, PI, dan DI. Jadi lumayan ya, cukup panjang untuk mencari DI-nya. Di sini Ibu beri contoh untuk perhitungan konsep pendapatan nasional. Coba kita baca secara bersama, yaitu ada data-data pendapatan nasional dari suatu negara tahun 2019 sebagai berikut. Pertama, produk domestik bruto sebesar 13.400 miliar. Produk neto luar negeri yaitu 400 miliar. Pajak langsung sebesar 800 miliar. Pajak tidak langsung 1.500 miliar. Penyusutan barang modal sebesar 240 miliar. Iuran asuransi 450 miliar. Laba ditahan 250 miliar. Pajak perseroan 100 miliar. Transfer payment 250 miliar. Berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya. Yang pertama GNP, yang kedua NNP, yang ketiga NNI, dan yang keempat PI, dan yang terakhir adalah DI. Nah, itu adalah pertanyaannya atau soalnya. Nah, coba kita bahas ya. Nah, di sini coba kita bahas bareng-bareng dari soal yang sudah kita ketahui untuk mencari GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Yang pertama kita mencari GNP, di mana GNP itu adalah GDP dikurang dengan PNLN. PNLN itu berarti produk neto terhadap luar negeri. Berarti GDP-nya sudah diketahui 13.400 dikurang dengan 14.000. Hasilnya berarti GNP adalah sebesar 13.000 miliar. Nah, kemudian sudah diketahui nih GNP-nya. Nanti kita masuk ke NNP. NNP rumusnya adalah GNP dikurangi dengan penyusutan. Nah, penyusutan juga sudah diketahui di soal. Nah, rumusnya berarti 13.000 dikurangi dengan 240. Sehingga GNNP-nya sebesar 12.760 miliar. Nah, NNP-nya sudah diketahui, berarti kita bisa menghitung NNI. Di mana rumus NNI yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya juga sudah diketahui di soal nih. Nah, NNP-nya adalah sebesar 12.760 dikurangi pajak tidak langsung sebesar 1.500. Hasilnya adalah 11.260 miliar. Dan NNI-nya sudah diketahui, berarti kita bisa menghitung PI. Di mana PI ini adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi asuransi, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perseroan. Nah, ini NNI-nya sudah diketahui, transfer payment-nya juga sudah, asuransi sudah, laba ditahan sudah, pajak perseroan sudah, yang tertera di soal. NNI-nya sebesar 11.260 ditambah transfer payment-nya 250, kemudian dikurangi asuransi 450, dikurangi laba ditahan 250, dan pajak perseroan 100. Jadi hasilnya adalah 10.710 miliar. Nah, PI-nya sudah diketahui, berarti kita bisa menghitung DI, di mana DI itu rumusnya adalah PI dikurangi pajak tidak langsung. Pajak langsungnya sudah diketahui di soal. Maka untuk mencari DI, PI dikurangi pajak tidak langsung, PI sebesar 10.710 dikurangi dengan pajak langsung 800, maka hasilnya 9.910 miliar. Nah, bagaimana anak-anak semuanya?
Sudah bisa dipahami? Udah ya? Ya, anak-anak, untuk pertemuan pertama ini Ibu rasa cukup sekian. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semuanya paham, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya, kemudian bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Nah, di sini Ibu menyampaikan bahwasannya prestasi bukanlah seberapa tinggi yang engkau raih, melainkan seberapa banyak yang dibagikan kepada orang lain. Maka bermanfaatlah bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan terutama untuk keluarga. Oke, Ibu rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.